14 Juni 2004. Siang terik itu lebih tenang dari biasanya. Seorang wanita bungkuk yang tengah bersusah payah dalam berjalan itu tengah menyusuri lorong rumah. Wajahnya lelah, namun masih tersirat sebuah semangat dari balik keriput kulitnya. Lantas, ia duduk seorang diri, merenung. "Duk," teriaknya. Suaranya lembut, lebih terdengar sumbang dari biasanya. Datang seorang gadis kecil menatapnya. Si wanita tua itu tersenyum, lalu mengatakannya, "Nia, panggil adik-adik kamu. Mbok mau bicara sama kalian semua ya." Tanpa bertanya, Nia menuntaskan tugasnya. Ruang tamu yang sepi itu kini ramai. Ada lebih dari 6 anak. Mereka duduk menatap Simbo yang selama ini sudah merawat mereka, menjaga mereka, dan memberikan perlindungan di dalam rumahnya. Namun, hari ini terdengar sebuah berita bahwa Simbo sepertinya tidak akan ada lagi. Tidak untuk bisa menjadi figur yang akan menemani mereka. Karena seminggu yang lalu, Nia mendengar bisik-bisik bahwa yayasan yatim piatu milik Mbok Sarni ini akan dijual. Meski berat, Nia yang pertama tahu bahwa bisa saja hari ini ia akan berpisah dengan adik-adik kecilnya. "Mbok sayang kalian, itu yang harus kalian tahu ya, Le, Dok," ucapnya. Tapi sepertinya Mbok tidak bisa lagi menjaga kalian. Jadi Mbok mau langsung bilang saja. Esok Pak Ridwan akan mengantar kalian ke tempat baru, dan Mbok berharap kalian tetap jadi anak yang baik. Tidak ada suara yang menjawab ucapan Mbok Sarni. Tidak, bahkan Nia sekalipun. Rasa sedih seperti berputar di ruangan itu. Semua anak kemudian pergi satu persatu, bermain, mencoba melupakan luapan kesedihan itu. Mbok Sarni melihat Nia, lantas memanggilnya lagi. "Nia, kesini, Nduk. Dari adik-adikmu, kamu yang paling besar, paling kuat, paling ngerti. Si Mbok cuma mau bilang, semoga di tempat yang baru kamu temukan keluargamu. Mbok cuma berpesan, jangan lupa sama Mbok ya, Nduk." "Nia mau dibawa kemana memang, Mbok?" tanya Nia. Ia sudah mendengar bahwa hanya Nia yang akan dibawa pergi paling jauh, berpisah dengan semua adik-adiknya di sini. Karena untuk usia Nia, tidak ada yang mau memiliki. Mbok mencium kening Nia untuk terakhir kalinya. Sebelum hari itu tiba, Nia pergi. 12 jam sudah dilalui dengan mobil. Pak Ridwan berkali-kali menghibur Nia. Ia akan suka dengan keluarga barunya di yayasan yang baru ini. Banyak anak yang mungkin seusianya. Meski ucapan Pak Ridwan cukup menghibur Nia, ia merasa berpisah dengan adik-adik angkatnya sangatlah berat. Sampailah Nia di sebuah rumah besar, namun gaya bangunannya tua. Halamannya luas, dipenuhi oleh rimbun berbagai macam tanaman. Nia digandeng oleh Pak Ridwan, melintasi pagar besi yang berkarat. Ia mengguncang lonceng di depan pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang melintas.
sebuah mobil ambulans terparkir di depan rumah itu. Awalnya Pak Ridwan tidak mengerti kenapa ada mobil ambulans di sana. Namun, pertanyaannya terjawab. Dari balik pintu, 2 orang petugas tengah membopong seseorang. Tidak terlalu tinggi, mungkin setinggi Nia. Ia ditutup kain putih. Dari saat mereka melintas, tercium amis darah. Nia bisa melihat dengan jelas ada yang ganjil dari siapapun yang dibawa oleh petugas itu. Kemudian, mata Nia dan Pak Ridwan teralihkan pada sosok yang tengah berdiri, tersenyum kepada mereka. Selamat datang di yayasan kami. Seperti yang Nia duga saat ia melihat rumah itu, bangunannya tua, mungkin sudah dibangun sejak lama. Lantainya masih menggunakan bahan tegel. Selain itu, ornamen di dalam rumah hanya diisi oleh foto-foto tua dengan rak-rak buku dan kayu jati ukir. Tidak ada yang menarik kecuali sebuah foto ukurannya lebih besar dari ukuran foto lain. Seorang wanita tengah duduk memandang ke kamera. Foto itu tidak berwarna seperti foto tua kebanyakan. Namun, bila dilihat lebih teliti, si wanita dalam foto tampak berpose tengah menggendong sesuatu. Layaknya seorang ibu. Namanya Lia. Seharusnya tahun ini ia menginjak kelas 1 SMP. Saya sudah mendapat amanat dari Mbok Sarni untuk mengantarkannya. Semoga ia diterima dengan baik di sini, ucap Pak Ridwan. Si wanita tersenyum menatap Nia. Suaranya dingin. Tentu saja, di sini kami siap menerimanya. Sore itu, Pak Ridwan memberikan salam perpisahan kepada Nia. Ia mengatakan salah satu pamong atau pengurus di yayasan ini adalah teman baik Mbok Sarni. Untuk itu, beliau percaya bahwa Nia akan diurus dengan baik. Kepergian Pak Ridwan membuka lembaran baru kehidupan Nia. Nia menghadap wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pamong yang mengawasi anak-anak. Rumah ini memang besar, banyak kamar tersedia. Namun, tidak semua kamar terisi, karena beberapa kamar memang sengaja dibiarkan kosong. Untuk apa? Tampaknya itu rahasia. Di sini, bila memanggil pamong, panggil namanya saja, tapi diawali dengan Ni ya. Kenalkan, nama saya Ni Elin, ucapnya. Dari gelagat cara ia bicara, Ni Elin terlihat sangat tegas, terkesan sangat galak. Nia mengikuti beliau. Ia membawa Nia menaiki anak tangga. Ada yang Nia selalu perhatikan ketika ia melewati pintu-pintu di koridor, terutama di bagian sudut pintu. Ia melihat setiap sudut pintu ada lonceng yang terpasang. Aneh, gumam Nia. Ni Elin berkali-kali mencuri pandang lewat ekor matanya. Ia selalu tersenyum saat Nia berhasil melihat tatapannya. Ada yang ingin saya sampaikan. Selama tinggal di rumah ini, aturan adalah mutlak. Bila tidak menuruti aturan di sini, konsekuensi akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melanggarnya, ucap Ni Elin sembari membuka pintu kamarnya. Kamarmu, Nak. Nia melangkah masuk. Sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, namun cukup lega untuk menjadi kamarnya. Kecuali
Ia melihat ranjang bertingkat di sana. Teman sekamarmu nanti akan pulang. Nanti saya kenalkan sama semua anak yang ada di sini. Istirahat dulu. Nielin menutup pintu. Aroma debu dari tembok tua dan sejumlah perabotan usang. Nia melihat setiap detil yang ada, detil yang bisa ia amati. Sukar bila harus tinggal di tempat yang kotor seperti ini. Sesaat kemudian, Nia melihat sesuatu di jendelanya. Rumah ini memiliki 2 lantai. Tempat kamar Nia berada. Di sana, di jendela, Nia bisa melihat langsung ke halaman belakang rumah. Pemandangan langsung yang bisa Nia nikmati. Namun, dari jendela itu, Nia juga bisa memperhatikan sekitar. Lingkungan rumah yang dipenuhi pepohonan rimbun dengan area rumput beserta alat bermain untuk anak-anak. Karena terlalu penat, setelah menempuh perjalanan jauh, Nia memutuskan untuk beristirahat. Ia merebahkan tubuhnya, kemudian terlelap dalam tidurnya. Mungkin karena terlalu lelap, hingga Nia tidak sadar, seseorang tengah bernafas tepat di wajahnya. Hal itu membuat Nia terbangun dan membuka mata. Ia tersentak saat melihat seorang gadis kecil menempelkan wajahnya, mengamatinya, lantas tersenyum dengan gigi bugisnya. Masih mengenakan seragam sekolah, gadis itu terus melihat Nia, memperhatikannya dengan seksama, seperti mengamati Nia, membuat Nia merasa tidak nyaman. "Ahu, Inga, ini Nini, wah," ucap gadis itu. Nia tidak mengerti ucapannya, lantas kemudian melangkah keluar kamar, meninggalkan si gadis kecil itu tadi. Nia menuruni anak tangga, mencari keberadaan Nielin. Saat Nia sedang mencari-cari keberadaan Nielin, Nia bertemu dengan seorang wanita. Ia berperawakan besar, mengamatinya, lantas bertanya, "Dok, kamu yang tadi baru datang?" Nia mengangguk. "Kamu cari siapa?" "Nielin." "Memangnya ada urusan apa?" tanya si wanita. "Di kamar saya ada anak kecil. Saya tidak mengerti itu siapa dan kenapa cara bicaranya seperti itu," sahut Nia. "Oh, begitu," ucap wanita itu, mengantarkan Nia kembali ke kamar. "Dia yang akan menjadi teman sekamarmu." "Maaf Nia, dia tunawicara." Nia melihat gadis itu. Si wanita memperkenalkan nama gadis kecil itu. "Sylvie, namanya Sylvie. Kalian yang akrab ya. Kalau ada apa-apa, panggil saja saya. Nama saya Nieva." Nieva menutup pintu, lantas meninggalkan Nia. "Sylvie," ucap Nia. Ia seakan mengamatinya canggung. Setiap kali Sylvie bicara, Nia hanya mengangguk. Ia tidak mengerti, tidak memahami maksud setiap ucapannya. Bahkan ketika Sylvie menawari Nia berkeliling rumah, Nia hanya mengangguk, padahal tidak mengerti maksud ucapannya. Hingga Sylvie menarik Nia. Mereka keluar dari kamar, berjalan melintasi koridor, melewati kamar demi kamar, sampai akhirnya berhenti di halaman belakang. Nia bisa melihat jendela kamarnya dari sini. Sylvie terus bicara, namun Nia tidak mengerti setiap ucapannya. Sampai mata Nia teralihkan pada sebuah kamar. Nia tertuju menatapnya. Di balik sebuah tirai putih transparan, Nia melihat seseorang mengamatinya. Wajahnya tersamarkan tirai putih. Namun Nia yakin sosok itu melihat ke arahnya. Menarik Nia kembali masuk rumah.
Sylvie terus bicara dengan nada suara yang tergopoh-gopoh, membuat kalimatnya semakin racau didengar telinga, membuat Nia merasa bahwa Sylvie ingin mengatakan sesuatu. Gak usah didengerin apa yang diomongin anak itu. Gak bakalan ngerti juga kamu. Seorang anak lelaki, mungkin seumuran dengan Nia, keluar. Kalau sudah sore gini, mending masuk kamar saja. Cuma saran, kata anak lelaki itu. Nia mengajak Sylvie kembali ke kamar. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya sebelumnya. Anak-anaknya bahkan tidak terlalu nampak. Bahkan Nia merasa yayasan dengan rumah sebesar ini terkesan sangat sepi dan menimbulkan perasaan yang mencekam setiap ia berdiri di lantainya. Hal yang membuat Nia tidak nyaman adalah ketika setiap kali ia membuka pintu, terdengar suara lonceng yang membuatnya merasa begitu. Bukan hanya lonceng pintunya, namun lonceng di pintu lain pun sama membuat Nia bisa mendengarnya. Bahkan saat ada di dalam kamar saja. Setiap malam, suasana sepi semakin membuat Nia merasa merinding. Pemandangan ke taman tentu berbeda dengan pemandangan ketika Nia melihatnya saat siang hari. Nia menyibak tirai, sementara Sylvie, ia terus memandanginya dari ranjang atas. Hal itu sangat tidak menyenangkan. Seseorang mengetuk pintu, memanggil Nia dan Sylvie. "Makan malam," teriaknya. Nia melangkah keluar, mengikuti Sylvie menuruni anak tangga, menuju dapur, di mana semua anak-anak sudah berkumpul. Ia melihat anak lelaki itu, dan tentu saja anak-anak yang lainnya. Ada sekitar 7 anak. 4 di antaranya adalah perempuan, termasuk Nia. Sisanya anak laki-laki. Selama mereka makan, tidak ada suara apapun, tidak ada yang saling bicara, hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar. Bahkan, Sylvie tidak bersuara sedikit pun. Mereka seperti terlatih diam. Dari semua anak yang ada di sini, Nia mengamati wajah mereka, sibuk dengan makanannya sendiri. Hal itu membuat suasana benar-benar canggung. Saat Nia membuka percakapan, semua mata langsung memandanginya canggung. Lalu mereka kembali pada makanannya. Setiap satu dari mereka sudah selesai makan. Mereka membawa piring, sendok, dan gelas, mencucinya, kemudian meletakkannya di perabotan yang sudah ditentukan. Tidak ada ucapan, tidak ada kalimat pamit. Mereka pergi, berlalu begitu saja. Bahkan langkah kakinya pun tidak bersuara. Sylvie baru saja selesai. Nia melakukan hal yang sama. Kemudian ia melihat Eva. Ia memanggil Nia, mengantarkannya pada sebuah ruangan di mana di sana ada Elin dan seorang wanita tua. "Nia ya, selamat datang sebelumnya. Maaf, saya baru pulang, jadi tidak bisa menyambut kamu tadi." Nia sudah tahu peraturan di sini. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tidak boleh ada yang keluar kamar. Sebenarnya boleh saja, bila memang ada keperluan ke kamar mandi. Namun, setelah selesai, langsung kembali ke kamar ya. Paham? Ucap wanita tua itu. Nia mengangguk. "Nama saya Ika. Saya kepala pamong di sini. Bila ada yang mau Nia tanyakan, silahkan tanyakan saja." Nia menatap Ika. Ia seperti menunggu Nia bicara. Ada hal yang sangat ingin ia tanyakan. Namun, tampaknya Nia mengurungkannya. Ia kembali ke kamarnya. Di kamar,
Sylvie sudah ada di ranjang atas. Melihat Nia melangkah masuk saat suara lonceng itu berbunyi, Nia langsung pergi ke ranjangnya. Melihat Sylvie, menunjukkan kepalanya dari atas. Melihatnya dengan tatapan seperti biasanya. "Sudah malam, tidur," kata Nia. Sylvie mengangguk. Malam semakin larut, namun Nia belum juga bisa memejamkan matanya. Ia melirik jam kecil di atas meja. Sudah pukul 12 malam. Ia terbangun, lalu duduk di ranjangnya, mengamati situasi. Mungkin Sylvie sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang berbunyi dari luar. Awalnya ia hanya mendengar satu lonceng. Nia mendengarkan dengan seksama suara itu. Siapa yang keluar jam 12 seperti ini? Nia kembali tidur, memejamkan matanya. Sebelum suara lonceng berdenting terus-menerus, Nia yang mendengarnya terbangun dari tidurnya. Suara-suara itu membuat Nia merasa tidak tenang. Seakan puluhan pintu dibuka secara bergantian. Hal yang membuat Nia penasaran. Namun, ketakutan seperti mengurung. Ia menutup telinganya dengan bantal, membiarkan suara itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, Nia membuka kamar. Ia melihat dengan seksama. Namun, tampaknya tidak ada yang terjadi di tempat ini. Sylvie sudah berganti seragam, menyapa Nia, lalu melangkah pergi, bergabung bersama anak-anak lain. Mereka menuju sekolahnya masing-masing. "Ibu pengen kamu sekolah. Ibu sudah mengurus surat-suratnya. Besok, mungkin kamu sudah bisa ikut bersama yang lain," kata Nika tersenyum. "Iya nih, terima kasih," sahut Nia. Selama di rumah, Nia penasaran, sebesar apa rumah ini. Ia kemudian menelusuri sejengkal demi sejengkal. Nia masih mengawasi setiap pintu. Selalu saja ada lonceng di atasnya. Hingga Nia melihat ke sebuah ruangan dengan anak tangga yang terputus. Tempat itu cukup sulit untuk diakses karena latarnya yang jauh di belakang. Anehnya, hanya ada satu pintu di sana, dan tepat di pintu itu tidak ada lonceng. Namun, Nia tahu tidak ada cara untuk ke sana. Tangga kayu itu seperti sudah lama patah. Nia berbalik, berniat kembali ke kamar. Sebelum ia mendengar seseorang seperti menggaruk pintu, suaranya terdengar hingga Nia merasa ada seseorang di dalam sana. Nia langsung pergi. Ia meninggalkan tempat itu. Seperti apa kata hatinya. Tempat ini jauh di belakang dan aksesnya yang benar-benar sulit. Ia merasa tempat itu adalah tempat wingit, sehingga dari suasananya Nia bisa membaca bahwa sebagian rumah ini rupanya tidak diurus dengan baik. Nia kembali ke kamar, menutup pintu. Ia memutuskan menghabiskan waktu tidur di atas ranjang. Namun, ketika Nia merebahkan badannya, ia melihat sesuatu di meja, sebuah foto kecil hitam putih. Ia baru menyadari bila di meja itu ada figura menyerupai liontin dengan foto kecil di sana. Ia mendapati foto wanita yang sama. Ia mengenakan pakaian yang sama persis dengan foto yang Nia lihat di ruang tamu. Siapa wanita itu? Sepenting itukah dia? Sampai fotonya ada di mana-mana. Nia meletakkannya, menunggu sendirian. Tanpa Sylvie, tempat ini lebih sunyi. Terdengar lonceng berbunyi. Nia terbangun dan melihat Sylvie melangkah masuk, melemparkan tasnya serampangan, kemudian melepaskan sepatu dan seragam sekolahnya. Nia bangun untuk membereskannya.
meletakkan di mana seharusnya benda itu berada. Ia merasa Sylvie seperti adik kecilnya. Seperti biasa, Sylvie mulai bicara banyak, dan dari pembicaraan yang banyak itu, Nia hanya mengangguk. Tidak ada satupun kalimat yang ia mengerti, kecuali saat ia meragakan gerakan untuk minum. Nia baru mengerti. Nia dan Sylvie melangkah pergi menuju dapur. Di tengah perjalanan, Nia bertemu seorang perempuan. Wajahnya tampak menyelidik. Ia menatap Sylvie, kemudian Nia bergantian. Lantas, kemudian mengatakannya, "Kalau aku jadi kamu, aku akan menghindari anak ini." Perempuan itu melewati Nia begitu saja, sembari melirik jijik kepada Sylvie. Meski perempuan itu mengatakan hal itu di depan Sylvie, ia tampak tidak peduli, lebih tidak tahu maksud kemana ucapan perempuan itu tadi. Mereka pergi ke dapur. Setelah selesai, Sylvie berjalan menuju tempat yang Nia hindari. Nia memanggilnya, tapi Sylvie justru menuju ke sana. Ia berhenti tepat di depan pintu itu. Melihatnya, kepalanya mengadah ke atas, seakan menunggu sesuatu keluar dari sana. Nia yang melihatnya kemudian menariknya. "Ngapain di sini? Ayo kembali." Sylvie mengangguk. Ia mengikuti Nia. Namun, kepalanya masih saja melihat ke arah pintu itu. Makan malam seperti biasanya. Tidak ada pembicaraan apapun. Setelah selesai, semuanya kembali ke kamarnya masing-masing. Sekarang, Nia tahu Sylvie belum bisa menulis huruf. Aneh. Untuk anak seumurannya, seharusnya setidaknya ia sudah mengenal huruf-huruf. Namun, kenapa ia belum bisa? Dibandingkan bicara, Nia lebih tahu apa yang coba Sylvie sampaikan melalui gerakan tangan. Seperti minum, seperti tidur, seperti makan. Namun, ada kalanya ia tidak mengerti gerakan apa yang coba Sylvie sampaikan. Meski begitu, Nia bersikeras mengajari anak itu. Ia harus bisa menulis. Malam semakin larut. Sylvie sudah beranjak dari ranjangnya. Ia memilih ranjang atas. Entah kenapa. Padahal, bila mendengar cerita dari Ni Eva, Sylvie sebenarnya tidur di ranjang bawah. Seperti saat dia tinggal bersama teman kamarnya dulu. Saat Nia bertanya kemana teman sekamar Sylvie, ia berhenti sejenak. Ia tampak diam, memandang Nia, lalu tersenyum dan mengatakan, teman sekamarnya sekarang sudah punya keluarga baru. Lalu ia pergi, meninggalkan Nia sendirian, seperti terkesan buru-buru pergi. Malam itu, Nia sudah menyibak selimut. Kantuk mulai menyerangnya. Nia memejamkan matanya sebelum Sylvie memainkan rambutnya. Ia menatap Nia, kemudian menunjuk gerakan bahwa ia ingin ke kamar mandi. Nia menatap jam di meja. Pukul 1 dini hari. Ragu, namun Sylvie memelas. Nia melangkah turun, menggandeng tangannya. Ketika membuka pintu, Nia mencoba untuk tidak membuat lonceng itu berbunyi. Namun, itu semua sia-sia. Nia menutup pintu, lantas mengantar Sylvie menuruni anak tangga. Ia menuju kamar mandi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari dapur. Nia menunggu di luar. Saat malam hari, rumah ini menjadi gelap temaram. Meski masih ada pencahayaan di sana-sini, namun karena besarnya rumah ini, sehingga ada sisi gelap yang masih membuat Nia merasa ngeri saat menatapnya. Lama ia menunggu Sylvie.
gadis itu tidak juga keluar. Kemudian terdengar suara lonceng berbunyi. Nia mengamati sekeliling. Apa ada yang juga keluar dari kamar? Namun, tidak ada satupun orang yang Nia lihat. Perlahan, bulu kuduk Nia berdiri. Ia bisa merasakan bahwa sekarang ia tidak seorang diri di sini. "Sylvie, sudah belum?" Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Nia melangkah masuk. Ada beberapa pintu di kamar mandi. Nia mengamati satu persatu, mengetuknya, sembari memanggil nama gadis itu. Namun, tidak ada jawaban. Dan kembali, suara lonceng terdengar lagi. Nia yakin, suara itu adalah suara lonceng kedua kalinya yang ia dengar. Salah satu pintu terbuka. Sylvie melangkah keluar, membuat Nia merasa lega. Ia segera menarik tangan gadis itu, membawanya agar ia cepat kembali ke kamar. Namun, tiba-tiba gadis itu menarik tangannya dari Nia. Ia berhenti, tepat di sebuah lorong. Lantas, Sylvie memandang sisi kosong. Sylvie menatap Nia, lantas kemudian berbicara. Nia tidak mengerti maksudnya. Menatap ruang kosong itu. Di sana, di lorong itu, banyak pintu di kiri dan kanannya yang entah bagaimana. Tiba-tiba lonceng di atasnya berdenting dengan sendirinya. Lantas, Nia kembali memaksa Sylvie. Kali ini, ia memaksanya. Mereka berlari, menaiki anak tangga, dan seketika itu, lonceng di atas semua pintu mulai berdenting satu persatu. Nia membuka pintu, menguncinya, namun suara lonceng masih saja berbunyi. Sylvie kemudian menatap Nia. Ia memperagakan gerakan untuk menutup bibir dengan telunjuknya. Saat terdengar suara sesuatu tengah mencakar pintu tempat Nia bersandar. Setelah beberapa lama, keheningan membuat Nia sadar dari ketakutannya. Ia lantas menuntun Sylvie agar kembali ke tempat tidurnya. Sebelum Nia mendengar suara lonceng itu kembali, pintu kamar yang sudah Nia kunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Nielin muncul. Ia menggandeng tangan Sylvie, lantas menatap Nia yang sedang memanjat ranjang milik Sylvie. Mata mereka bertemu. "Kamu, kalau ngantar Sylvie ke kamar mandi, jangan ditinggalin sendirian." Nia berbalik menatap ranjang Sylvie. Di sana, ia tidak menemukan gadis itu. "Kamar juga kenapa dikunci? Teman sekamarmu kan belum masuk. Untung saya punya kunci cadangan," ucap Nielin. Ia menggandeng Sylvie. Nia hanya diam saja. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia yakin ia bersama Sylvie beberapa waktu yang lalu. "Ya sudah, istirahat lagi ya." Nielin pamit pergi. Saat pintu kembali ditutup, suara lonceng itu mengakhiri semua peristiwa ganjil di malam ini. Sylvie tidak marah kepada Nia. Ia mengatakan sesuatu kepada Nia sebelum pergi ke ranjang tidurnya, sembari tersenyum. "Nia, bangun nak." Nia baru membuka mata. Ia melihat Nieva tengah berdiri di samping tempat tidur. Ia ingat apa yang terjadi. Kejadian semalam seperti kebang tidur. Lantas, Nia berdiri memberi salam kepada Nieva. "Kamu ditunggu nih Ika."
Sekarang ya, Nia mengangguk. Nia melangkah menuruni anak tangga. Lantas, ia berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba, Nia melihat seorang anak lelaki yang biasa ia lihat di meja makan. Nia berpapasan dengannya. Si anak, gumam anak itu tiba-tiba. Entah benar atau tidak, Nia yakin kalimat itu yang anak lelaki itu gumamkan. Nia mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara Ika yang menyahut. Nia membuka pintu. Ia melihat wanita parubaya itu tengah duduk. Tatapannya menyelidik. Sebelum ia tersenyum mempersilahkan Nia duduk. "Sini nak, duduk," katanya lembut. "Ada apa ini?" tanya Nia. Dari semua 3 pamong yang ada di sini, Ika adalah yang membuat Nia merasa was-was. Mungkin karena beliau yang memiliki garis wajah yang keras, membuat Nia merasa terintimidasi. Selain itu, umur Ika yang paling tua bila dibandingkan dengan Elin, apalagi Eva. "Jangan gugup begitu," sahut Ika. Ia menurunkan kacamata yang sedari tadi terpasang di wajahnya. Lantas, ia menatap Nia lagi. "Saya sudah mengurus semua urusan kamu. Kamu mau ya sekolah sama seperti yang lain? Ibu pengen kamu seperti yang lain, bisa melanjutkan pendidikan." Nia mengangguk sembari menjawab, "Iya Bu," katanya. Untuk kali ini, Nia bisa melihat garis keras di wajahnya melunak. Nia juga menatap senyuman di bibirnya. Nia merasa mungkin Ika memang seperti itu. Tugas beliau sebagai ketua pamong membuat banyak orang salah menilainya. Namun, ketika Nia pikir alasan kenapa Ika memanggilnya selesai, tiba-tiba Ika menanyakan sebuah pertanyaan yang aneh. "Gimana? Kerasan gak tinggal sama Silvi?" Nia yang mendengar itu menatap mata Ika tampak menyelidik. Ia seperti menunggu Nia menjawab pertanyaannya. "Saya tidak mengerti maksudnya, Ni. Apa yang coba Ni tanyakan?" Nia yang mengajukan pertanyaan kembali kepada Ika hanya dijawab dengan kening mengkerut. Lantas mencoba membuang ekspresi penasaran itu. Nia semakin curiga melihat gelagat yang cepat berubah itu, seakan menutupi sesuatu. "Saya hanya tanya saja. Hal itu sama seperti yang lain. Apakah mereka betah sama teman sekamarnya? Yang jelas, saya ingin rumah ini tetap kondusif saja, tanpa ada yang ditutup-tutupi," sahut Ika. Ia mempersilahkan Nia pergi. Nia berdiri membuka pintu sebelum Ika memanggil lagi. "Kamu sudah berkeliling kan? Sudah tahu di mana saja dan tempat apa saja yang ada di sini?" tanya Ika. Nia mengangguk. "Bagus. Begini Nia, Ibu minta tolong." "Tolong apa nih?" tanya Nia. "Kamu bisa menghindari untuk tidak datang ke lahan di belakang rumah kan?" "Di belakang rumah? Di kamar kosong yang berjejer di lorong itu kah, Ni?" sambut Nia. "Iya," sahut Ika. Ia terlihat menyipitkan mata. Di sana, banyak ruangan tidak terpakai. Apalagi di lahan kosong setelah pintu terakhir. "Bisa? Kalau boleh tahu, kenapa nih?" tanya Nia. Ika diam lama. Lalu ia menjawab, "Karena di sana ada sebuah kuburan pemilik dari yayasan ini sebelumnya." "Paham, Nak?" Ika tersenyum. Menutup pembicaraan itu membuat Nia merasa ia seperti mendapat peringatan secara tidak langsung
dari sang pemimpin pamong di yayasan ini. Kemudian Nia pergi. Setelah menutup pintu, entah kenapa, menatap lorong tiba-tiba membuatnya penasaran. Bila dilihat lagi, lorong dan lahan kosong itu tidak jauh dari kamar yang di atasnya tidak dapat diakses dengan tangga. Dan memang benar, Nia belum pernah sekalipun ke sana. Nia mendekati tempat itu, perlahan-lahan, kakinya menjajak di atas lantai. Ia mendekat, semakin mendekat, bahkan ia akan melewati kamar misterius itu. Sebelum Nia berbalik, mendapati Sylvie memanggilnya. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya. Ia berdiri melihat Nia. Sylvie duduk di ranjang. Nia melepaskan satu persatu sepatu yang Sylvie kenakan. Anak itu sedari tadi hanya melihatnya saja, tanpa bicara, tidak seperti Sylvie yang biasanya. "Kamu kenapa? Kok diam saja dari tadi?" tanya Nia membuka percakapan. "Kamu bicara apa?" Nia bertanya lagi. Sylvie menunjuk-nunjuk sesuatu. Kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras. Ia tidak pernah melihat ekspresi Sylvie semarah ini. Lebih tepatnya, seperti memperingatkan Nia. "Iya, apa yang coba kamu katakan?" Nia masih mencoba memahami. Namun Sylvie terus-menerus mengulangi kalimat itu. Di akhir percakapan, mereka yang tidak menemukan hasil. Sylvie mencakar wajah Nia. Lalu ia pergi begitu saja. Seakan ia kesal, karena Nia tidak mengerti maksud ucapannya. Malam telah tiba. Nia membuka pintu. Ia mencoba menahan agar suara lonceng tidak berbunyi. Ia tidak mau membangunkan Sylvie dari tidurnya. Sedari tadi, Nia sudah menahan agar tidak perlu ke kamar mandi. Namun sial, perutnya semakin sakit. Nia pun akhirnya beranjak pergi sendiri. Sehati-hati bagaimanapun, suara lonceng tetap berbunyi. Meski begitu, Nia yakin Sylvie tidak akan terbangun hanya karena suara yang sudah coba Nia redam sekecil mungkin. Nia melihat kamar-kamar di sampingnya sudah tertutup rapat. Lantas, ia mulai menuju anak tangga, menuruninya. Setiap langkah ketika Nia berjalan, ia merasa setiap malam tempat ini seperti memberikannya sensasi yang berbeda dibanding dengan siang hari. Cahaya temberam dari cahaya lilin yang diletakkan di beberapa sudut membuat Nia merasa kesal sekaligus ngeri. Kegelapan seakan menelannya bulat-bulat. Nia membuka pintu kamar mandi. Ada 4 pintu yang memang dibuat agar anak-anak tidak berebut saat pagi sebelum keberangkatan ke sekolah. Saat Nia mencoba membuka pintu pertama, ia tidak dapat membukanya. Di bawah pintu, terlihat bayangan seseorang di sana. Nia memilih pintu di sebelahnya, di sebelah persis pintu pertama. Nia mendengar suara air berkecimpuk di sana. Namun, tidak ada suara apapun selain itu, membuat Nia terjebak dalam suasana canggung yang membuatnya hanya bisa diam sembari fokus dengan kegiatannya. Sampai terdengar suara tertawa dari anak-anak yang membuat pikiran Nia buyar dan mendengarkannya dengan seksama. Suaranya nyaris seperti suara anak-anak lain di sini. Namun, suara ini membuat Nia tidak nyaman dibuatnya. Nia menempelkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas suara itu. Apakah benar-benar berasal dari pintu pertama? Namun, hening. Sampai dari pintu ketiga,
suara tertawa terdengar lagi. Nia yang mendapati kejadian itu terhenyak sesaat sebelum buru-buru menyelesaikan kegiatannya. Nia membuka pintu. Langkah kakinya cepat buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun, bayangan seakan ada yang mengikuti membuat Nia tidak berhenti melihat siapa yang ada di belakangnya. Ia buru-buru naik anak tangga saat satu kakinya terpleset setelah merasakan sebuah sentuhan. Nia berteriak. Rasa sakit luar biasa ketika kakinya menghantam tangga kayu membuat Nia tidak dapat menahannya lagi. Namun, saat Nia memeriksa luka memar di kakinya, ia mendapati suara tawa itu lagi. Kali ini, sumber suara ada di ujung anak tangga, tepat di mana kamar Nia berada. Di ujung anak tangga, Nia melihat sosok anak-anak tengah berembuk. Melihat Nia dari sana, wajah dan bagian tubuhnya tertutup kegelapan, manakala Nia memperhatikan mereka. Perlahan mereka pergi, namun masih dengan suara tawa yang mengerikan itu. Meski dengan kaki tertatih, Nia mencoba naik. Sesampai ia di pintu kamarnya, seseorang membuka pintu. Nia bisa melihat Sylvie seakan sudah menungguinya. Nia hanya melewati Sylvie sembari membatin. Si anak. Siapa itu si anak? Batin Nia. Terdengar suara seseorang membentak dari luar kamar. Suaranya menyeruak seakan ia sedang bercakap dengan yang lain. Namun, hanya ada satu sumber suara yang terdengar mendominasi. Seakan-akan kelakar amarah itu hanya untuk ditumpahkan saja. Nia terbangun. Matanya menatap bayangan di pintu. Perlahan, gerak tubuh Nia mulai bangkit. Ia menyibak selimut, menurunkan kaki. Namun, rasa nyeri membuat Nia menahan sakit. Kakinya. Nia melihat kakinya. Ia tidak tahu bila memar yang ia dapat rupanya separah ini. Warnanya ungu, dengan bentuk yang menonjol dan mengerikan. Meski rasa sakit itu menusuk daging, Nia berjinjit mendekati pintu. Ia ingin menguping apa yang sedang mereka bicarakan. Siapa yang berkelakar? Nia menepi di dinding, melihatnya dari celah pintu yang sudah terbuka sebelumnya. Di sana, Nia melihat Sylvie dengan Niika. Kamu, apa belum puas kamu bikin takut setengah mati temanmu dulu? Untuk kali ini, hentikan Sylvie. Jangan lakukan itu lagi ya, bentak Niika. Nia tidak mengerti apa yang Niika ucapkan. Namun, kalimatnya menunjuk pada siapa dan apa yang coba ia sampaikan. Nia masih menguping. Nia bisa melihat Sylvie hanya menunduk. Sesekali ia mencuri pandang. Kemudian ia melirik Nia. Entah Sylvie tahu atau tidak, mata Nia dan Sylvie bertemu di satu titik. Diakhiri dengan lekukan senyuman dari bocah itu. Sylvie tahu, Nia menguping. Banyak yang Niika sampaikan kepada Sylvie. Namun, anak itu lebih terlihat seperti tidak mendengarkan sedikit pun apa yang dikatakan oleh Niika. Seakan apa yang keluar dari mulutnya akan Sylvie muntahkan lagi. Namun, dari sana, Nia jadi tahu cara Sylvie berbicara dengan Pamong. Rupanya, Sylvie menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerak jari dan tangannya. Dari gerak jari jemarinya, ada beberapa yang Nia tidak akan bisa lupakan. Dan setiap gerak jari itu muncul, ekspresi Niika selalu berubah. Lebih ke ngeri atau marah, matanya melotot, bibirnya gemetar.
Namun, Nia tidak tahu apa yang Sylvie sampaikan, sehingga Nika bisa seperti itu. Menahan diri di tempat itu, rupanya menambah nyeri di mata kaki Nia yang memang sudah sangat parah. Sampai akhirnya, Nia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia tersenggal. Sebelum kehadirannya disadari oleh Nika, yang kemudian memergokinya berdiri di samping pintu yang terbuka. "Kamu ngapain, Nia?" tanya Nika keheranan. Tatapannya menyelidik. "Kamu nguping ya?" Nia tidak dapat mengelak dari tuduhan Nika. Ia memilih diam, menunduk. "Kaki kamu kenapa?" tanya Nika. Ia melihat Nia. Ada rasa panik berlebihan di sana, seakan ini bukan pertama kali terjadi. Hari itu juga, Nika memberikan pertolongan pertama pada Nia, mengompresnya dengan es sebelum membalut memarnya. Nika ngomong apa sama Sylvie? Siapa yang Nika maksud? Nika tidak mendengarkan Nia. Ia seperti terjebak dalam dunianya sendiri. Sampai Nia menepuknya. "Iya Nia, tadi kamu tanya apa?" Nia yang melihat itu hanya tersenyum sebelum menjawab. "Tidak ada nih." Nia nggak tanya apa-apa. Saat itu, Nia semakin yakin ada yang disembunyikan di tempat ini. Nia hanya bisa melihat Sylvie dari tempat tidur. Seharian ini, Ika sudah berpesan agar Nia tidak pergi kemana-mana. Kakinya harus segera pulih, karena esok Nia harus pergi ke sekolah. Seharian tidak melakukan apa-apa, membuat Nia sangat bosan. Ia beberapa kali bangkit untuk duduk menatap ke jendela, mengamati anak-anak lain yang sibuk sendiri. Manakala ketika ia melihat Sylvie, sekelibat perasaan tidak enak menyeruak. Nia menatap ke sudut lain. Ada sosok yang mengamatinya. Bangunan rumah ini memang sangat unik, di mana jendela anak-anak semua menghadap ke arah halaman belakang, sehingga dari jendela, selain halaman, Nia bisa melihat sudut ruang dari bagian rumah yang tak berpenghuni ini. Dan di sana banyak sekali terlihat kamar kosong. Salah satunya adalah kamar tanpa lonceng. Setiap kali memikirkan itu, Nia mencoba menganalisa dari beberapa bagian rumah. Dan selalu saja, pikiran Nia tertuju pada satu kamar itu. Kamar itu adalah gudang. Itu yang Nia tahu dari beberapa anak yang mau bercerita. Namun, setiap kali Nia mulai yakin bahwa itu memang gudang, Nia merasa ada seseorang yang tinggal di sana. Dan kadang, ia menampakkan diri secara sembunyi-sembunyi. Siapa pemilik kamar itu sebenarnya? Melihat itu, Nia bangkit dari tempatnya dengan bantuan tongkat penyangga. Nia berdiri. Ia menuju pintu, berniat untuk menghampiri Sylvie. Sebelum terhenti, manakala lonceng pintunya berbunyi. Aneh, padahal dari tadi, pintu tidak pernah terbuka sedikit pun. Nia mencoba menarik daun pintu. Namun, seakan ada yang sengaja menahan Nia. Sekuat apapun Nia menariknya, pintu tetap tak bergeming. Namun, suara lonceng yang terdengar dari luar pintu terus-menerus berkemerincing. Nia beringsut mundur. Nia kembali ke jendela. Ia melihat Sylvie. Namun, anak itu sudah tidak ada di tempat ia duduk tadi. Dan sosok yang seperti mengamatinya itu lenyap juga. Tidak beberapa lama, pintu terbuka. Sylvie melangkah masuk, mendekati Nia, dan memberikannya bunga yang ia petik dari halaman belakang. Semenjak saat itu, Nia merasa ngeri sendiri terhadap Sylvie. Terkadang, setiap malam, ia mendengar Sylvie menghentak-hentakan kakinya dari atas ranjang, membuat Nia penasaran. Namun, saat ia memeriksanya,
Gadis kecil itu terlelap dalam tidurnya. Hari semakin hari, luka memar Nia tak kunjung sembuh. Bahkan, warna ungu yang seharusnya pudar, menghitam, membuat Nia harus lebih bersabar. Ia berjalan tertatih, menuju sekolah untuk pertama kalinya. Sejak ia tinggal di tempat ini, tidak ada yang menarik di hari pertama Nia ke sekolah. Malah, Nia merasa beberapa anak yang melihatnya seakan tidak tertarik, terutama ketika tahu di mana Nia tinggal. Namun, ada satu anak perempuan yang sedari tadi suka sekali mencuri pandang pada Nia, terutama satu kakinya yang diperban. "Halo," katanya menyapa. Ia tampak ragu, namun tetap mencoba mengajak Nia berbicara. "Luka di kakimu mengingatkanku pada seseorang, tapi aku lupa karena dia tiba-tiba keluar dari sekolah." Perempuan itu mengangkat bahu, seakan apa yang ia katakan membuat Nia tertarik. "Dan setahuku, dia tinggal di tempat kamu tinggal juga." Mendengar itu, Nia langsung tahu perempuan ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. "Ica," katanya. Ia mengulurkan tangan. Nia mengangguk, menyambut tangannya. "Nia, seperti yang kubilang, dulu ada anak baru juga, tidak terlalu lama kok sebelum dia keluar dari sekolah. Seingatku, satu kakinya diperban sama sepertimu," kata Ica. "Waktu dengar kamu tinggal di mana, aku langsung tahu kok bisa kalian mengalami situasi yang sama. Kadang aku gak percaya sama yang namanya kebetulan, tapi sekarang sepertinya aku harus mempertimbangkan itu lagi." Ica tampak melirik ke sana kemari sebelum berbisik. "Tempat tinggalmu angker ya?" Ica menceritakan banyak hal. Namun setiap kali Nia bertanya siapa perempuan yang ia maksud, Ica selalu menjawab bila ia tidak mengenalnya secara langsung. Karena perempuan itu sangat pendiam, lebih ke aneh sebenarnya. Namun Ica ingat, anak itu sering menghabiskan waktu dengan seorang anak kecil yang bersekolah tidak jauh dari sini. Anak kecil itu tidak bisa berbicara. Ia hanya menggunakan bahasa isyarat. Namun, setiap kali Ica mengamati mereka, anak itu selalu memandang sinis ke arahnya. "Anak kecil," ulang Nia, "tidak bisa berbicara." "Iya, entahlah. Dia mungkin bisa bicara, tapi kayaknya nggak lancar gitu sih." Ica mencoba mengingat-ingat. "Aku pernah lihat dia memberi isyarat. Kalau dari tadi aku ngawasi mereka, dan anak perempuan itu langsung melotot melihatku." "Tunggu," sahut Nia. "Kamu bisa bahasa isyarat?" "Iya bisa," ucap Ica. Nia mencoba mengingat kembali gerakan tangan Sylvie, memperagakannya di depan Ica. Meski tidak sama persis, Ica mencoba menyebut kalimat-kalimat itu. Semacam, "Si," ucap Ica. "Sia." Ica terus menebak. "Siapa? Kayaknya bukan ya," sahut Ica. Sampai, "Si anak." "Nah, si anak." "Si anak." Nia mengulangi kalimat itu. Ia tahu persis bahwa kalimat itu tidak asing lagi. Namun, makna yang terkandung di dalamnya apa? Apa itu si anak? Siapa anak yang dimaksudkan? "Tunggu," kata Ica. "Saat kamu memperagakan gerakan tangan itu, ada jari telunjuk yang ditekuk nggak?" Nia mencoba mengingat lagi. "Entahlah, aku lupa," jawab Nia. "Bila ada, maka kalimatnya tidak dipisah," sahut Ica. "Apa maksudnya itu si anak?" "Si anak?" tanya Nia. "Itu kayak semacam kalimat baru bukan?" tanya Ica. "Sebuah nama mungkin, atau nama dari sesuatu." Nia terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat Ica. Si anak, Sylvie dan si anak. "Kayaknya aku harus main ke tempat kamu ya,"
sahut Ica. Boleh? Nia tidak langsung menjawab pertanyaan Ica. Sebelum sesaat kemudian, ia berpikir, mungkin Ica bisa bicara dengan Sylvie, menjelaskan siapa si anak yang ia bicarakan ini. Boleh, datang saja, lepas maghrib nanti ya. Kemudian adegan berganti di panti asuhan. Sylvie, kenapa kamu diam saja dari tadi? Tanya Nia. Sylvie marah ya sama Nia. Si kecil Sylvie masih saja terdiam. Ia tidak melihat Nia sedikit pun. Lalu ia pergi. Suara lonceng kepergiannya setelah menutup pintu membuat Nia merasa heran. Tidak ada yang tahu isi kepala anak itu. Nia menuruni anak tangga. Kakinya semakin menghitam. Bahkan ada kerak luka di sana. Awalnya Elin memberi saran agar Nia dibawa ke rumah sakit. Namun Nia menolak. Nia berpendapat kakinya baik-baik saja. Namun pandangan mata Elin seakan menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia besar dari rumah ini. Seseorang memanggil Nia, gadis yang tinggal di ujung kamar. Ia berkata kepada Nia, ada temanmu. Sekarang dia ada di luar menungguimu. Dengan langkah yang terpincang-pincang, Nia berjalan menuju pintu. Di sana, ia melihat Ica tersenyum menyapa Nia. Masuk saja, kata Nia. Pertama kali Ica masuk, Nia melihat gelagat aneh Ica. Ia sempat berhenti meski hanya sepersekian detik. Ica menggosok hidungnya, persis seperti cara seseorang yang mencium bau tidak sedap. Namun, Nia tidak bertanya pada Ica apa yang ia lakukan barusan. Rumahnya besar ya, kata Ica. Matanya menyorot semua tempat. Tingkahnya hampir sama seperti pertama kali Nia datang ke rumah ini. Kekagumannya pada bangunan dengan gaya lama menyelidik sejengkal demi sejengkal bangunan rumah. Sampai mata Ica berhenti pada satu titik. Sebuah foto dalam figura. Itu foto siapa Nia? Tanya Ica. Nia juga tidak tahu. Ia juga ingin bertanya perihal itu. Namun tak satu pun ada yang tahu siapa perempuan yang tengah berdiri dengan pose seakan menggendong bayi kecil dalam pelukannya, bahkan anak-anak lain sekalipun. Meski Nia tidak menjawab, Ica tidak memaksa Nia. Ica kemudian mendekati foto itu, seakan ingin menyentuhnya. Sebelum, temanmu, ucap Eva tiba-tiba. Ia adalah salah satu pamong yang memiliki perawakan paling besar di sini. Ia melihat Ica sebelum memberikan senyuman itu. Iya nih, teman sekolah saya, sahut Nia. Ia lupa, setidaknya Nia seharusnya mengatakan kepada pamong di sini bahwa akan ada temannya yang datang berkunjung. Namun, Eva sepertinya bisa memaklumi itu. Suruh temanmu ikut bergabung sama yang lain ya. Sudah waktunya makan malam. Ica membantu Nia menuju ruang makan di samping dapur. Di sana, mereka menemukan anak-anak sudah ada di tempat duduk mereka masing-masing. Semuanya, kecuali kursi Sylvie. Nia tidak menemukan anak itu di sana. Ica akhirnya duduk di kursi Sylvie, menggantikannya untuk malam ini. Selama makan, tidak ada satupun yang bicara seperti biasanya. Anehnya, Ica seakan tidak peduli untuk orang yang baru merasakan sensasi makan malam dalam keheningan. Ica seakan menunjukkan gelagat sudah biasa dengan semua ini. Hal itu membuat Nia bertanya-tanya. Selepas semua anak sudah pergi, Ica menatap Nia. Kamu mencium bau amis tidak sih?
Nia yang mendengar itu berbalik bertanya pada Ica. Bau amis? Tidak ada pun. Iya, bau amis. Mirip bau ari-ari bayi nggak sih? Nia yang mendengar itu hampir saja tersedak dibuatnya. Ica tampak serius. Aku boleh keliling rumah ini nggak, Nia? Tanya Ica tiba-tiba. Apa? Nia tampak kaget mendengarnya. Gelap-gelap seperti ini, entahlah, Pamong akan sangat marah. Ayolah, sebentar saja kok. Aku kok penasaran ya dengan rumah ini. Ica berusaha meyakinkan Nia. Nia tidak menjawabnya. Tanpa persetujuan Nia, Ica langsung melesat pergi. Nia dengan kaki terpincang-pincang berusaha mengejarnya. Namun, Ica lenyap begitu saja. Seakan ia mengejar sesuatu di sini. Nia berhenti, tatapannya mencari tahu kemana kira-kira anak itu pergi. Sebelum Nia menatap lorong, ada sesuatu yang paling Nia hindari sebelum lorong, yaitu kamar tanpa tangga. Setiap kali Nia melewati kamar itu, ia merasa dari sela kayu pintu seakan ada sepasang mata yang menatapnya. Namun, tidak ada yang lebih mengerikan dibanding suara menangis yang kadang terdengar dari dalam kamar tersebut. Kaki Nia semakin nyeri. Ia memaksa kakinya berjalan lebih cepat. Sesaat sebelum sampai di lorong, Nia berhenti menatap kamar itu. Lagi dan lagi, Nia mendengarnya kembali. Namun, Nia mencoba mengabaikannya. Ia terus bergerak menelusuri lorong gelap. Rumah ini selalu menyimpan misteri. Seakan ada dua sisi yang saling berseberangan. Dan di bagian lorong adalah sisi di mana kadang Nia merasa tidak sendirian lagi. Padahal ia tahu saat ini tidak ada satupun yang menginjakkan kaki di sini kecuali Nia seorang diri. Selain lorong panjang, ada kamar bangsal yang tidak terpakai. Sama seperti kamar lain, ada lonceng di atas pintunya. Namun, bedanya ada jendela besar di setiap bangsal dengan pasak besi terpasang, nyaris menyerupai kamar rumah sakit jiwa. Setiap kali Nia melewati jendela itu, seakan Nia merasa ada seseorang yang berbaring di atas ranjang-ranjang kosong itu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hingga Nia sampai di pintu terakhir. Satu pintu yang konon kata Ika adalah kuburan dari pemilik yayasan ini sebelumnya. Nia berhenti lama sebelum membuka pintu. Nia mendapati Ica sedang meringkuk. Saat Nia memanggilnya, Ica berbalik. Lantas kemudian ia berdiri. Kakinya seakan menutupi sesuatu. Wajah Ica panik. Kamu ngapain? Nia, aku gak ngapa-ngapain kok, ucap Ica. Kamu nanam sesuatu kan di sana? Kata Nia. Ica tetap menolak tuduhan itu. Aku lihat kamu nanam sesuatu di sana. Nia mendorong Ica, memintanya menyingkir. Lantas menggali dengan tangan kosong, sama seperti yang Ica lakukan. Di tangannya jelas-jelas ia baru saja menggali sesuatu, meletakkan entah apa itu di sini. Namun aneh, saat Nia selesai membongkar gundukan itu, Nia tidak mendapati apapun di sana. Ica yang masih terlihat panik lantas berucap, "Aku nggak nanam apa-apa kan? Aku malah nyari sesuatu loh di sini." "Apa?" Nia lantas bertanya. "Apa yang kamu cari?" Tanya Nia lagi. "Kuburan janin-janin yang sudah mati itu di sini kan? Si anak adalah janin yang sudah digugurkan kan?" Nia yang mendengar itu tiba-tiba merinding.
Kamu jangan ngawur ya, Cak, kalau ngomong, bentak Nia. Lantas, Ica menunjuk tempat ini, sebuah lahan kosong yang dikelilingi tembok tua. Hanya saja, tidak ada atap di sana dan di sekeliling. Nia baru sadar, tempat ini dipenuhi oleh tumbuhan salak. Nia masih tidak mengerti. Aku masih penasaran sejak awal. Rumah ini dulu adalah rumah Brangon kan? Ucap Nia. Brangon? Itu rumah tempat gugurin janin pada zaman dahulu. Kamu tahu dari mana? Nia masih bersikeras menolak kata-kata Ica. Tumbuhan salak dulu digunakan untuk menyamarkan bebauan darah janin. Dan kamu tahu kenapa harus salak? Tanya Ica. Nia menggelengkan kepala. Konon, setiap tumbuhan salak selalu ada yang jaga untuk menahan roh dari janin-janin yang sudah digugurkan. Ica mendekati Nia. Dia suka sekali dengan darah janin. Dia selalu menjilati darah janin. Siapa? Tanya Nia. Genderuwo, bisik Ica. Saat itu juga, pintu tiba-tiba dibanting dengan kerasnya, lalu tertutup dengan sendirinya. Ica dan Nia memandang pintu. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Ica membuka pintu dengan perlahan, kemudian menarik Nia. Mereka pergi. Ica juga beberapa kali melihat ke kamar bangsal. Kaki Nia semakin nyeri. Tapi Ica mengatakan, dengar suara mereka enggak? Banyak sekali yang jerit-jerit di kamar kosong ini. Nia tidak menjawab Ica. Ia ingin segera sampai di kamar. Nia menarik Ica. Ia harus segera pergi dari sana sebelum Pamong tahu apa yang mereka lakukan. Saat melewati pintu tanpa tangga, tiba-tiba Nia berhenti. Ia memandang tajam pintu di kamar itu. Untuk pertama kalinya, Nia berkeringat. Dengan wajah tegang, matanya tertuju pada pintu itu. Nia melihat sekelebat bayangan sosok wanita masuk ke sana. Bayangan itu lenyap. Ica tidak kalah dengan Nia. Kaki dan tangannya bergetar hebat. Lantas, Ica berucap dengan kalimat terbata-bata. Itu kan wanita di foto itu, bukan Nia? Ica menatap Nia. Mereka pergi dari tempat itu saat Ica menggandeng tangan Nia yang merasakan nyeri yang luar biasa. Tiba-tiba, Nika muncul, lantas memegang tangan Nia. Kamu bisa pulang kan, Dek? Sudah malam loh. Ibumu pasti khawatir kalau anaknya kenapa-kenapa. Nika mengatakan itu sembari tersenyum. Ica pun pamit. Ia pergi. Nia menatap Nika. Ekspresinya tidak berubah. Ia tetap tersenyum. Namun, sebelum Nia menjelaskan apa yang terjadi, Nika langsung memotongnya. Kamu bisa kembali ke kamar sendirian kan, Nia? Ucapnya. Sylvie sudah menunggu kamu dari tadi. Tanpa pamit, Nika pergi begitu saja. Nia membuka pintu. Saat itu juga, Nia bisa melihat Sylvie. Ia duduk di lantai, meringkuk sendirian. Suara lonceng pintu Nia membuat anak itu mengangkat punggungnya. Kemudian ia menatap Nia selama beberapa detik sebelum mengatakan sesuatu. Kamu ngomong apa? Nia mendekatkan diri. Sylvie masih bersikeras menjelaskan dengan bahasa yang Nia tidak mengerti. Sylvie menunjuk-nunjuk Nia. Nia tetap tidak mengerti. Lantas, Sylvie berdiri dan keluar dari dalam kamar. Sebelum menutup pintu, Sylvie menangis. Kamu mau pergi? Kamu nggak tidur di sini? Nia bertanya. Sylvie menggelengkan kepalanya. Lantas, menutup pintu perlahan. Suara lonceng pintu terdengar.
Nia sendirian di dalam kamar itu. Ia masih memikirkan apa yang ingin Sylvie sampaikan kepadanya. Namun, Nia tahu malam ini ia akan sendirian. Nia beranjak menuju ranjang. Setelah ia yakin sudah mengunci pintu, Nia mengangkat kakinya. Saat itu, Nia baru tahu luka memar di kakinya tidak hanya menghitam, namun mulai berbau busuk, nyaris seperti borok yang mengerikan. Nia mulai berpikir untuk membawa kakinya ke rumah sakit. Nia mulai memejamkan matanya, memejamkan dirinya dengan lelap yang sudah memenuhi isi kepalanya. Keheningan seketika menelan Nia. Dalam sunyi, Nia tertidur. Namun, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Lonceng berdenting, dan Nia membuka matanya sekilas. Saat ia membuka mata, ia melihat seorang perempuan berambut panjang. Ia mengenakan gaun putih hingga menutupi kakinya, berjalan melintasi kamar Nia. Perut wanita itu buncit, menyerupai wanita yang tengah mengandung. Nia kaget, beranjak dari tempat tidurnya, lalu pergi memeriksa. Nia tidak melihat siapapun di sana. Dengan cepat, ia langsung menutup pintu kembali, menguncinya. Namun, belum juga Nia kembali ke ranjang, ia merasa di belakang seseorang tengah membelai rambutnya yang panjang, menciuminya. Nafasnya terasa di tengkuk Nia. Nia mulai menangis. Nia yang sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, lantas nekat untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Namun, saat Nia berbalik, ia tidak menemukan siapapun di sana. Pintu yang sudah dikunci oleh Nia terbuka kembali. Nia mendengar langkah kaki di tangga. Nia mengikutinya. Nia merasa ia harus mengikutinya. Seakan memang Nia dituntun untuk tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sampai sosok itu melangkah di anak tangga kamar misterius itu. Sebelum ia masuk ke sana, ia melihat Nia. Aneh, Nia tidak tahu bila sekarang ada anak tangga di depan kamar misterius itu. Tanpa berpikir apapun, Nia menaiki anak tangga, lalu masuk ke sana. Saat Nia sudah masuk, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Hal pertama yang Nia rasakan adalah bau apek yang membuat Nia tidak nyaman. Selain bau apek, Nia juga merasa ruangan ini jauh berbeda dari semua ruangan yang pernah Nia masuki. Hal yang mengganjal tentu adalah hampir di setiap sudut ruang, Nia bisa melihat semua benda berserakan. Ruangan ini tidak lebih besar dari ruangan tempat Nia menumpang tidur. Hanya saja, di dalam ruang ini hanya terdapat satu ranjang dengan beberapa perabotan, tak terkecuali satu kursi usang yang berdiri kokoh tepat di tengah ruangan. Aneh, pikir Nia, melihat kursi lusuh itu dengan kaki terpincang-pincang. Nia memaksa diri menuju ranjang tempat tidur. Di samping sisi ranjang terdapat sebuah jendela dengan tirai putih transparan. Manakala Nia memeriksa kemana jendela itu tertuju, Nia terperanjat. Ia semakin yakin di ruangan ini ia melihat dia. Debu seakan menjadi kawan. Nia menelisik setiap sisi ruang ini. Benar, guratan di sepanjang tembok tidak diciptakan dengan sengaja.
Ada goresan dari darah yang menghitam, ada sayatan kasar, dan geligih daging kering yang terkelupas masuk ke dalam guratan itu. Siapa pemilik kamar ini? Satu yang Nia tahu, siapapun yang mendiami kamar ini, setiap detik ia pasti menggaruk atau meronta, mencakar sisi tembok dan segala apa yang bisa ia dapat. Percikan darah kering di sana-sini membuat Nia merasakan perasaan merinding yang tak terjelaskan, sampai ia kembali menatap kursi dengan perasaan ragu. Nia berhenti tepat di depan kursi usang itu. Nia perlahan menatap langit-langit, mencoba menebak dari persepsi liar ketika mengamati ruang ini. Mata Nia terbelalak menyaksikannya. Tepat seperti dugaan Nia, di sana ada tali gantung yang masih tersampul pemilik kamar ini. Mati gantung diri. Semakin lama di dalam ruang ini, Nia merasa bahwa dirinya semakin terancam. Ia berlari meski harus menyeret kakinya. Nia menuju pintu, namun pintu terkunci. Dengan nafas memburu, Nia menggebrak pintu, berteriak-teriak, namun tak ada satupun yang menjawab. Perlahan-lahan terdengar suara ringkih tawa bayi. Suara itu terdengar dari bawah ranjang. Nia yang benar-benar mendengarnya tak berniat untuk memeriksanya. Ia harus keluar dari tempat ini. Nia terus-menerus berteriak sembari menggebrak-gebrak pintu. Frustasi karena tak kunjung mendapat jawaban, Nia mengintip dari lubang kunci. Tempat biasa Nia melihat pintu dari bawah anak tangga. Siapa sangka, kini Nia ada di dalam ruangan itu. Dan dari sana, Nia melihat sesuatu. Sylvie. Ya, itu Sylvie. Tengah ada di bawah anak tangga. Nia meneriaki Sylvie, memanggil-manggilnya. Namun, gadis itu melangkah pergi meninggalkan Nia. Nia terdiam, tidak mengerti, sampai pandangannya tertuju pada sisi bawah ranjang. Nia mendekatinya. Mau tidak mau, Nia harus mendekatinya. Rasa nyeri di kaki Nia semakin menyiksa. Namun, suara-suara mengerikan itu memancing rasa penasaran bagi Nia. Seakan suara itu ingin menunjukkan eksistensinya. Kini, Nia berjongkok, menahan perih, menekuk kakinya. Nia menyentuh kain putih yang menutup ranjang. Perlahan ia membukanya. Tidak ada apapun di sana, kecuali ruang kosong di bawah ranjang. Tidak ada, sampai Nia merasakan sentuhan di kakinya. Perlahan, hanya ada satu sentuhan. Namun, semakin lama, tangan-tangan asing seperti berebut menyentuhnya. Nia melirik ke arah kakinya. Nia melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok kecil merangkak dengan lendir merah darah, berebut menjilati kaki Nia, mengerumuninya. Ada puluhan lebih, memenuhi sisi ruangan lain. Mereka seakan-akan memenuhi tubuh Nia. Jerita Nia memutus malam itu. Nia terbangun, tepat di bawah kamar. Ia seperti gadis kosong, tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana semua berlangsung secepat itu. Nia hanya ingat satu hal, kakinya bernanah, semakin nyeri. Manakala Nia mencoba untuk bangun,
Ia terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Setiap Nia memaksa untuk bangun, kakinya seperti kehilangan tenaga. Nia akan tersungkur, wajahnya terus-menerus menghantam lantai, sampai darah terus mengalir dari hidung. Nia mulai menangis, berteriak meminta tolong kepada siapapun. Dengan perasaan kacau balau, Nia hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Ia merangkak dan terus meminta tolong, sampai seorang anak memergokinya. Ia tampak syok melihat Nia, lantas mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. "Aku terjebak di kamar itu." Aneh, wajah anak itu tampak kebingungan. "Panggil Nika dan semua pamo." Anak itu masih memandang Nia kebingungan. Apa? Anak itu seperti tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nia. Sampai anak lain datang dan bertanya. Anak itu lantas menjawabnya. Nia tidak bisa bicara di ruangan kecil. Nia tertunduk lemas, matanya kosong, menerawang jauh entah kemana. Ni Elin dan Ni Eva hanya menatapnya prihatin. Mereka melihat kaki Nia yang semakin dilihat, semakin membuat mereka berdua bingung. Bagaimana bisa luka yang sepele itu tiba-tiba menjadi luka yang seperti ini? Tak beberapa lama, Nika melangkah masuk. Ia menatap Nia, seakan tahu apa yang menimpa gadis malang itu. Ia berbisik pada Nia, "Ikut saya ya nak." Detik itu juga, Nia dibawa pergi. Selama di perjalanan, Nia masih menatap kosong. Ia tidak mau berbicara, dan memang tidak akan ada yang bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Bahkan saat Ni Elin membujuknya untuk bercerita, Nia enggan menuliskannya. Ia hanya terbayang Sylvie kecil. Kenapa dan apa yang ia lakukan di sana semalam. Tak beberapa lama, sampailah mereka di sebuah rumah duku dengan pohon besar familiar. Nia dibantu oleh Ni Elin. Ia dituntun menuju pintu rumah. Terdengar suara serak yang menyuruh mereka masuk. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Di belakangnya ada seseorang yang gaya berbusananya sama persis seperti busana milik para pamong. Namun, dilihat dari usianya, tampaknya ia masih sangat muda. Sementara si wanita tua, di bibirnya ia menggigit gambir. Dengan rambut disanggul menyerupai wanita Jawa. Ia menatap Nia. Matanya picing, seakan tidak suka dengan kehadiran Nia. Pun dia meludahi Nia, seakan tidak sudi dan tahu apa yang akan Ika sampaikan. Si wanita dengan nada marah berujar, "Ikut aku." Ika mengambil alih kursi roda, mendorong si wanita tua itu masuk ke dalam kamar. Sementara Nia, ia duduk dengan tatapan kosong. Ia mencoba mencari tahu di mana ia dibawa oleh para pamong. Sebelum Nia tahu jawabannya, Ni Elin mendekati Nia. Ia berbisik, "Gadis yang ada di depanmu itu, dia juga mengalami hal yang sama seperti kamu." Nia yang mendengarnya lantas terperanjat. Ia baru menyadari, gadis muda di depan Nia, mungkin usianya tidak terlalu jauh dari dirinya. Tepat di kakinya, ia menemukan bekas luka yang sama.
Gadis itu mendekati Nia. Ia tersenyum lantas bertanya pada Nia, "Kamu sudah melihatnya kan? Kamu melihat momok," ucapnya. Nia yang sedari tadi tidak mau bicara, lantas menjawabnya, membuat Nyi Elin mengangkat alis, pertanda ia tidak mengerti. Namun, si gadis, ia mengerti apa yang Nia katakan. Ia mengangguk. Terdengar suara perdebatan antara Nika dengan wanita tua itu. Nia merasa bersalah mendengar bagaimana Nika dicerca dengan kalimat yang menghina. Si gadis itu menenangkan Nia bahwa ia akan baik-baik saja. Hanya saja, ia akan sedikit terkejut dengan apa yang akan ia terima selanjutnya. Tak beberapa lama, si wanita keluar bersama Nika. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik yayasan itu. Ia dipanggil Asih. Ni Asih meminta Nia mengikutinya. Ia membawa Nia masuk jauh ke dalam rumah yang memiliki bangsal yang sama persis dengan rumah yang Nia tinggali. Dibantu si gadis, Nia dituntun untuk ikut. Namun, ada kejadian menarik. Nia juga menemukan foto wanita dengan pose meminang anak, sama persis dengan yang ada di yayasan itu. Dan bila ditelisik, Ni Asih menyerupai wanita dalam foto itu. Namun, Nia tidak mau berspekulasi. Di sebuah kamar kayu, ada sebuah ranjang tepat di tengah-tengah, dengan meja dipenuhi congkak dari tanah liat, debu dan asap dari kemenyan, serta air dalam caruk. Nia dipaksa berbaring di atas ranjang itu, sementara Ni Asih membuang gambir di bibirnya. Ia berdiri dari kursi rodanya. Cara Ni Asih berjalan nyaris seperti melihat diri Nia sendiri. Ia pincang di sebelah kakinya. Ia mengambil beberapa dedaunan dan kembang yang ada di sekitaran ruang. Rempah-rempah dan bebauan yang bahkan tidak dapat Nia kenali. Si gadis muda menutup pintu, menguncinya dengan pasak. Si gadis muda mencoba menenangkan Nia. Sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan jabrak, tali dari sulur yang dikeringkan. Saat jabrak sudah melilit, rasa nyeri akan terasa menyiksa bila Nia memaksa untuk menariknya. Si gadis mengambil beberapa bahan yang sudah dipilih oleh Ni Asih. Ia kembali ke meja di samping ranjang, lalu menyalakan lilin dan kemudian bersiap pamit. Ia sempat melirik Nia. Sorot matanya tampak membelas, seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ni Asih kembali. Wajahnya masih tampak keras. Tak nampak senyuman sedikit pun di sana. Bahkan saat menyentuh Nia, ia menyentuh dengan kasar. Seakan ia melakukan ini karena sebuah paksaan yang tidak ia kehendaki. Ia meletakkan sanggah besi di atas lilin, memanaskan sebilah pisau. Padahal dia cuma nyentuh kakimu saja ya. Tapi akibatnya bisa sampai seperti ini. Saya tidak mau membayangkan pada apa yang terjadi pada anak kecil itu, yang lidahnya sampai ditarik olehnya. Ucap Ni Asih. Ia menyeringai di depan Nia. Anak itu? Tanya Nia. Ni Asih mengangguk. Ia lantas menyuruh Nia menggigit gambir sebelum mulai memijat kakinya. Di sela-sela ia melakukan itu, Ni Asih mengunyah banyak sekali bahan yang sudah ia pisahkan. Setelah semua dirasa siap, ia mengambil sebilah pisau yang ia panaskan sedari tadi. Ini akan sangat sakit, nak. Tanpa membuang waktu, Ni Asih mengiris luka Nia
dan Nia meronta-ronta. Teriakannya tertahan gambir yang ia gigit. Ototnya mengejang. Rasa sakit luar biasa yang bahkan Nia tidak pernah membayangkan semuanya. Nia terus-menerus mencoba melepaskan diri dari jeratan. Namun, semua itu sia-sia. Ada saat-saat di mana Nia bahkan berpikir untuk mati saja. Namun, ia terus sadar dan merasakan semuanya. Dunia seperti berputar semakin cepat. Nia-Asih terus bergumam jampi-jampi yang bahkan Nia tidak tahu apa yang ia katakan. Yang Nia sadar adalah ada sosok di belakang Nia-Asih. Sosok yang pernah Nia lihat berdiri tepat di belakang Nia-Asih, menatapnya dengan kepala miring, seakan menikmati rasa sakit yang Nia rasakan. Nia-Asih lalu berteriak, "Saya tahu kamu ada di sini." Nia masih menekan rasa sakitnya, bercampur dengan rasa takutnya. "Jangan takut, Nak. Yang kamu lihat adalah ibu saya." Untuk kali pertama, Nia mendengar suara Nia-Asih begitu lirih, begitu menenangkan. Sosok itu hanya berdiri sebelum Nia akhirnya tidak sadarkan diri. Ia terbangun, menatap Niika yang duduk di sampingnya. Niika lantas bangun, membelai rambut Nia, memintanya untuk istirahat. Sebelum Nia-Asih masuk dan mengatakan, "Malam ini, kunci anak ini lagi di kamar itu. Apa tidak bisa nih bila dilakukan setelah Nia sudah jauh lebih baik?" Nia-Asih tersenyum sinis. Ia menatap Nia. Ia menganggap anaknya masih hidup. Anak yang sudah digugurkan itu. Anak yang memang tidak ada sejak kejadian itu. Ia tidak akan melepaskan Nia. Tidak sampai Nia sendiri yang mengatakan, si anak bukanlah Nia itu sendiri. Nia harus bertemu ibu saya. Hari mulai petang. Mobil yang membawa Nia mulai memasuki pagar. Nia melihat semua anak berkumpul menungguinya. Namun, Nia tidak melihat kehadiran Sylvie. Lantas, Nia duduk di kursi roda. Niika mendorongnya menuju kamar itu. Sekarang, Nia tahu bagaimana Niika menyembunyikan tangga. Rupanya begitulah cara para pamong menyembunyikan segalanya. Ni Eva dan Ni Elin membantu Nia, menuntunnya perlahan-lahan, hingga Nia bisa mencium lagi bau apek yang pernah ia hirup di dalam kamar ini. Niika mendudukkan Nia di sebuah kursi lusuh yang pernah Nia lihat sebelumnya. Nia hanya duduk sembari mengawasi Niika yang membersihkan apa yang bisa ia bersihkan. Dulu, rumah ini adalah rumah tempat wanita-wanita mengaborsi janin yang ia kandung, ucap Niika. Ia beberapa kali melirik Nia, memastikan gadis itu tetap nyaman di tempat duduknya. Setiap hari, berkali-kali, jeritan ibu-ibu yang tidak siap mengurus anak terdengar di kamar bangsal-bangsal ini. Niika menatap nanar jendela. Dan mungkin pemilik rumah ini adalah sosok paling berdosa di balik semua peristiwa kelam itu. Namun, tidak ada yang pernah berpikir bahwa ia menyimpan penderitaan itu sendirian, berkabung seorang diri sampai suatu malam ia bermimpi, mimpi bahwa ia tengah mengandung seorang anak. Niika menatap Nia. Namun, yang sebenarnya terjadi, ia tidak pernah mengandung. Setiap kali ia diingatkan bahwa ia tidak mengandung janin di dalam perutnya, ia menolak, bersikeras bahwa ia mengandung. Ia akan marah dan meronta mengatakan bahwa kami membohonginya dan mencuri bayi miliknya. Lantas,
ia menjadi gila. Niika berbisik pelan. Untuk dosa dari banyak janin yang telah berhasil ia bantu gugurkan, justru ia menanggung kesedihan teramat dalam yang membuat isi kepalanya rusak berkeping-keping. Niika masih menatap Nia. Ia memanggil bayi kecilnya yang tidak pernah ada dengan sebutan si anak. Itulah yang ia katakan setiap hari. Ia melukai dirinya, mengurung diri di kamar sendirian, mencakari tubuhnya, menjambak rambutnya, terus dan terus, menutup diri hingga Niika melihat ke atas langit-langit, mengakhiri dirinya di tali gantung di kamar ini. Lalu, siapa Ni Asih? Ia bilang, dia adalah ibunya. Niika tersenyum. Iya, dia adalah ibunya. Ibu kami juga. Nia tampak bingung sebelum Niika mengatakannya. Kami semua anak angkat, dan ia tidak pernah bisa memiliki bayi karena ia mandul, sahut Nia. Niika pun mengangguk. Bila Nia bertanya alasan kenapa di setiap pintu terdapat lonceng adalah ia sangat suka menimang anak yang tidak pernah ada dengan suara lonceng itu. Ia menimang anak yang bahkan tidak pernah aku lihat ada. Ia mati dengan membawa kegilaan bahwa ia memiliki si anak. Lewati malam ini, katakan padanya bahwa kau bukan si anak, dan setelah itu aku akan mengatakan kepadamu ada sebuah keluarga yang siap menerimamu, Nia. Selesaikan semuanya malam ini, ucap Niika. Ia melangkah ke pintu, menutupnya. Setelah itu, Ni Eva dan Ni Elin ikut berpamitan juga. Nia hanya duduk sendirian, sementara malam semakin larut. Sayup angin masuk, Nia merasakannya, kehadirannya. Ia berdiri tepat di belakang Nia, menyentuh rambutnya, membelainya dengan lembut, membisiki Nia dengan satu kalimat yang menusuk. Anakku. Terdengar riuh saat sesuatu merangkak keluar dari bawah ranjang, tempat Nia melihat sosok janin yang pernah menghantuinya keluar. Gelagat mengerikan itu seakan tercium, manakala sosok yang keluar itu adalah Sylvie. Nia terperanjat menatap Sylvie yang sedari tadi rupanya bersembunyi di sana. Nia, kata Sylvie, Nia jangan bicara. Sylvie menatap Nia. Kali ini ia bisa menangkap bibir Sylvie. Apa yang coba ia sampaikan, apa yang ia coba katakan, Nia bisa mendengarnya. Sosok itu masih membelai rambut Nia, seakan Nia bukan anaknya. Sementara Sylvie, ia berdiri dan memperhatikan Nia, memintanya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, seakan Sylvie pernah mengalaminya. Diam Nia, diam saja. Ia memperhatikan Nia dengan seksama, sebelum ia mengalihkan pandangannya pada Sylvie. Sosok itu mendekati Sylvie.